Hai hai hai, halo semua, kembali lagi di channel Ibu Misa BRC Tanggang, Biologi Seru SMA. Kali ini kita akan membahas materi tentang golongan darah. Apakah kalian sudah tahu apa jenis golongan darah kalian masing-masing? Yuk langsung saja kita simak. Golongan darah itu masih termasuk ke dalam sistem peredaran darah pada manusia. Nah, golongan darah itu adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak mengikat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Di sini kita mengelompokkan darah pada setiap individu berdasarkan ada atau tidak mengikat protein pada darah kita itu berada di sekitar permukaan membran sel darah merah kita. Nah, antigen itu dapat merangsang yang namanya pembentukan antibodi dalam plasma darah. Tetapi antigen jika ditambah dengan antibodi yang sejenis dengannya akan terjadi yang namanya aglutinasi atau penggumpalan. Penggumpalan darah itu terjadi karena ketidakcocokan antar golongan darah. Bisa menyebabkan akibatnya fatal, begitu ya. Antigen dapat juga disebut sebagai agglutinogen. Antibodi dapat juga disebut sebagai agglutinin. Sekali lagi, di sini dikatakan bahwa golongan darah kita itu dapat kita kelompokkan berdasarkan zat antigennya. Antigen itu merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Jika tadi antigen ditambah dengan antibodi yang sejenis, maka terjadi namanya penggumpalan. Itulah tujuannya kita harus tahu golongan darah kita apa, supaya nantinya jika darah kita ingin kita donorkan kepada orang yang membutuhkan, tidak terjadi namanya penggumpalan. Nah, klasifikasi golongan darah itu sebenarnya banyak, tetapi secara umum hanya ada dua yang ingin kita perjelas ya. Ada namanya pengklasifikasian golongan darah sistem ABO, ada namanya sistem Rhesus. Kita mau membahas satu persatu kedua pengklasifikasian golongan darah ini. Seberapa penting kita harus mengetahui golongan darah dan Rhesus kita? Yuk, kita akan perdalam lagi lebih lanjut. Nih, kita mau lihat dulu penggolongan darah sistem ABO. Di mana penggolongan darah sistem ABO ini itu berdasarkan ada tidaknya antigen atau berdasarkan ada tidaknya antibodi, atau juga berdasarkan ada tidaknya anti A atau anti B. Nah, kita lihat dulu jenis golongan darah. Ya, jenis golongan darah kita melalui sistem ABO itu terbagi menjadi 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sebenarnya disebut dengan golongan darah 0, gitu ya. Nah, kita lihat untuk golongan darah A. Seseorang memiliki golongan darah A ketika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen A dan plasma darahnya antibodi anti B. Kemudian dikatakan seseorang memiliki golongan darah B ketika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan plasma darahnya anti A. Kemudian jika seseorang memiliki golongan darah AB ketika pada permukaan eritrositnya memiliki kedua buah antigen A dan B, tetapi pada plasma darahnya tidak memiliki antibodi baik antibodi A, antibodi B.
Kemudian jenis golongan darah O atau nol ini pada permukaan eritrositnya tidak memiliki yang namanya antigen A atau antigen B juga. Tetapi plasma darahnya memiliki anti A dan anti B. Itu mengenai penggolongan darah sistem ABO. Nah, coba lihat lagi. Bagaimana dengan penggolongan darah sistem resus? Nah, resus ini apa sih tujuannya gitu ya? Resus ini tujuannya khusus kita nantinya dalam pentransfusian darah kita juga harus tahu resus seseorang. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari yang namanya hemolisis. Hemolisis itu pecahnya sel-sel darah merah kita. Nah, kita mau lihat resus itu berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya individu yang memiliki antigen RHD atau RH positif, ada juga yang tidak memiliki antigen RHD atau RH negatif. Nah, bagaimana pengaruh faktor resus pada transfusi darah? Kita lihat. Sebelumnya kita kembali dulu ke poin di atas. Kalau resus positif itu jika seseorang yang tadinya memiliki resus positif berarti di permukaan sel darah merahnya ada antigen. Itu makanya dikatakan resus positif. Positif. Pemilik resus positif dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah resus positif atau resus negatif. Nah, kita lihat yang resus negatif. Resus negatif, jika seseorang tidak memiliki faktor RHD-nya atau antigen pada permukaan sel darah merahnya, mereka dapat diklasifikasikan sebagai RH negatif. Seseorang dengan RH negatif hanya dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah resus negatif. Itu poin pentingnya yang harus kita ingat. Ini tadi sempat kita sudah sedikit sekilas lihat bagaimana pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Nih, yang poin pertama dikatakan di sini, seseorang dengan darah RH negatif jika diberi darah RH positif maka akan segera memproduksi aglutinin anti RHD. Ingat ya, tadi RH negatif itu dia tidak memiliki sama sekali namanya resus. Makanya di sini dikatakan kalau orang dengan darah resus negatif jika diberi darah positif, resus positif, maka dia akan memproduksi, akan menciptakan adanya aglutinin anti RHD tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi. Transfusi RH positif pertama tidak berbahaya. Namun, transfusi RH positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor. Karena anti RHD yang terbentuk sudah terlalu banyak. Inilah tadi eh, yang tadi sebagai poin penting yang harus kita ketahui. Tadi RH negatif sebenarnya dia itu hanya bisa menerima golongan darah RH negatif juga. Nah, tapi kalau pertama kali memang tidak berbahaya. Tapi jika berkelanjutan ya bisa ini dapat mengakibatkan namanya hemolisis sel ya. Artinya sel darah merahnya pecah. Di sini katakannya hemolisis pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas ke plasma darah ini cukup berbahaya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Nih, jika ibu memiliki darah RH negatif dan mengandung bayi dengan darah RH positif, warisan dari ayah, maka tubuh ibu akan memproduksi anti RHD. Nah,
Di sini sel darahnya si ibu itu berusaha bagaimana memperbanyak anti RH. Kita lihat yang kedua. Sel darah merah janin akan mengalami hemolisis. Di sini akan terganggu sel darah merah yang si janin, ya. Sehingga apa? Sehingga dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau jika lahir bayi akan mengalami yang namanya eritroblastosis fetalis, ya. Ketika di sini artinya ketika sistem kekebalan ibu menyerang sel darah merah janin. Kondisi inilah dapat menyebabkan sel darah merah janin itu akan rusak. Makanya harus dibutuhkan penanganan yang lanjut. Agar apa? Agar tidak mengganggu pertumbuhan, ya, atau komplikasi pada si bayi tersebut. Nah, di sini dikatakannya ada cara untuk mencegah eritroblastosis fetalis ini, yaitu dengan memberikan injeksi anti-D atau RHO, imunoglobulin atau RHO GAM pada ibu. Di sini ini obat, ya. Ini diberi obat RHO atau imunoglobulin ini itu mencegah yang namanya anemia hemolitik. Akibat apa? Akibat perbedaan resus janin dengan ibu. Jadi di sini kondisi janin memiliki resus positif, sedangkan ibu memiliki resus negatif. Nah, itulah mengenai pentingnya kita harus mengetahui resus antar sesama kita. Nih, di sini juga ibu kasih contoh, ya. Ini, jika ayah resus positif menikah dengan ibu dengan resus positif, maka janin itu juga akan resus positif, maka tidak akan terjadi masalah. Jika ayah resus negatif, ibu resus positif, di sini juga janinnya akan resus positif, jadi tidak bermasalah. Ayah resus positif dengan ibu resus negatif, sedangkan janinnya resus positif, maka akan timbul masalah karena ibu berbeda dengan, karena akan timbul, ya, akan timbul masalah karena beda resusnya dengan si ibu. Kemudian ayah resus negatif menikah dengan ibu resus negatif, otomatis tidak jadi masalah, ya, karena janin itu memiliki resus yang negatif. Oke, semoga mengenai resus, semoga sedikit paham, ya, dan mudah-mudahan paham. Nah, di sini inilah kita pentingnya akan melakukan yang namanya uji golongan darah. Ya, di sini kamu bisa perhatikan ada jenis serum. Jenis serum ini untuk nantinya menggumpalkan si darah berhasil digumpalkan atau tidak. Ini jenis resum. Jadi jenis resumnya itu pada saat kita mau menguji golongan darah itu ada 4, ada anti A. Jadi harus kamu ingat, ya, eh, tabel penggolongan sistem ABO, penggolongan darah sistem ABO. Jadi ada anti A, ini anti A, ada anti B. Anti B itu milik golongan darah apa, anti AB itu milik golongan darah apa, dan anti D. Anti D ini adalah resus itu tersendiri, ya. Jika tanda positif itu kamu temukan, berarti itu artinya adalah darah menggumpal. Sedangkan negatif, darah itu homogen, menyatu dengan darah yang eh, dengan anti yang diberikan, seperti itu, ya. Coba kita lihat. Anti A kita berikan pada sampel darah, ini salah satu contoh aja, ya. Ini adalah sampel-sampel darah, ya, yang tanda-tanda positif negatif ini. Kita berikan pada sampel darah itu anti A. Ternyata darahnya menggumpal. Sedangkan kita beri anti B, darahnya itu langsung homogen, menyatu. Kita berikan anti AB, darahnya itu menggumpal. Kita berikan anti D, darahnya itu menggumpal. Maka kita dapat tentukan golongan darahnya itu adalah golongan darah A. Sistem resusnya adalah positif. Ibu ambil lagi contohnya, misalnya kita menentukan golongan darah AB. Nah, untuk golongan darah AB, kita beri anti A, dia itu menggumpal. Kita beri anti B, juga menggumpal. Kita berikan anti AB, dia juga menggumpal. Sehingga ingat,
penggolongan sistem ABO. Ada aglutinin yang untuk menggumpalkan si darah. Nah, di sini kita lihat di anti AB ini ternyata semuanya darah itu menggumpal. Karena apa? Tidak ada yang namanya aglutinin, begitu ya. Sehingga sistem ABO ini adalah sistem ABO atau golongan darahnya adalah AB, ya AB, dan resepnya adalah negatif. Nah, kita lihat dulu untuk yang golongan darah O. Kalau golongan darah O, kita berikan anti A, dia itu homogen. Kita berikan anti B, dia itu menyatu. Kita berikan anti AB, dia juga menyatu. Apalagi kita berikan anti D, dia juga menyatu. Karena apa? Karena tadi di penggolongan sistem ABO tidak ada yang namanya antigen. Adanya anti A, anti B, dan anti AB. Itu di golongan darah O. Maka nanti di sini dapat juga dikatakan bahwa untuk golongan darah AB biasanya dikenal dengan resipien universal, untuk golongan darah O donor universal. Nah, tidak lagi ya. Nah, ini yang harus kalian ketahui bersama, kita ketahui bersama ya. Ternyata ada namanya pewarisan sifat melalui golongan darah. Pewarisan sifat melalui golongan darah ini yang harus kita pegang untuk kita mengetahui lebih lanjut golongan darah kita itu sebenarnya apa sih? Golongan darah kita dengan orang tua itu sama kah? Ada kala orang bingung, golongan darahnya ayah A, ibu juga A, kenapa saya tiba-tiba O? Nah, langsung di situ buat statement yang negatif. Padahal kita harus ketahui bersama. Nah, di dalam hereditas golongan darah ini, di apa ya pewarisan sifat pada golongan darah ini ada yang namanya fenotip, itu adalah sifat yang dapat diamati dari individu. Ada namanya genotip. Genotip ini bawaan dari keadaan genetik ya yang dimiliki oleh suatu individu. Sedangkan gamet, gamet itu adalah terdapat di dalam satu set kromosom atau materi genetik yang diperlukan untuk membentuk individu secara lengkap. Jadi anggapan gamet ini satu set eh, kromosom untuk diwariskan ini si gamet. Nah, kita sekarang mau lihat untuk fenotip untuk golongan darah A, sifat yang kelihatan itu sifat yang kelihatannya itu adalah golongan darah A. Jadi genotipnya. Jadi di sini ada kita bisa lihat kita bisa melihat di sini dalam pewarisan sifat ada yang namanya genotip homozigot. Di dalam tubuh individu itu berarti terdapat sepasang alel. Jadi kalau dibilang sepasang alel itu adalah varian gen pada suatu kromosom, varian gen pada suatu kromosom. Jadi genotip untuk fenotip golongan darah A yang homozigotnya IA, ini simbolnya IA, sedangkan yang genotip heterozigotnya simbolnya itu adalah IA-I0. Sehingga keterangannya seperti ini, kita lihat ya. Golongan darah A homozigot sehingga gamet atau satu set kromosomnya adalah IA. Golongan darah A yang heterozigot dia gametnya adalah IA dan I0 gitu ya, bacanya IA dan I0. Begitu juga dengan golongan darah B. Kalau golongan darah B genotipnya IB sehingga golongan darah B homozigot gametnya IB. Sedangkan genotip yang heterozigotnya IB IO, sedangkan gametnya IB dan IO. Nah, untuk fenotip golongan darah A, genotipnya itu hanya satu, yaitu IA IB. Golongan darah AB heterozigot, ya gametnya IA dan IB. Begitu juga dengan fenotip golongan darah O, genotipnya sama, ya dia IO atau inol golongan darah O homozigot yaitu IO. Nah, seperti ini coba kita lihat. Ada satu contoh penentuan golongan darah.
Apabila seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan dengan golongan darah B, apakah mereka bisa memiliki anak dengan golongan darah A? Nah, kita lihat. Kita lihat tadi ya. Untuk golongan darah AB berarti dia gametnya adalah IA, IB. Nah, IA, IB. Laki-laki AB, perempuan B. Berarti A, IB. Sedangkan untuk golongan darah yang perempuan B, kita ambil yang ini aja. Yang homozigot ya. Kita lihat. Nah, maka hasil perkawinannya adalah kita tinggal turunkan aja. Berarti IA IB dikali IB IB. Di sini ya ada IA IB itu 50% dengan golongan darah AB, ada IB IB 50% dengan golongan darah A. Ini pada kemungkinan yang pertama. Bisa juga pada kemungkinan yang kedua itu kita ambil. Berarti tadi yang pertama ini memakai golongan darah yang golongan darah B homozigot. Nah, kita coba kemungkinan kedua golongan darah B heterozigotnya nih. Laki-laki AB berarti IA IB dikali IB I0 ya. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini langsung kelihatan. Ternyata golongan darah AB itu 25%, golongan darah A 25%, golongan darah IB itu 50% atau golongan darah B itu 50%. Jadi dapat dilihat bahwa pasangan tersebut memiliki anak dengan golongan darah A jika sang perempuan bergolongan darah B yang heterozigot. Maka ini adalah penentuannya, penentuan kemungkinan golongan darah pada anak. Jadi tadi bisa golongan darah AB, B, begitu juga dengan golongan darah A. Ini adalah pewarisan golongan darah sistem ABO dari suatu tipe perkawinan. Nih, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ya, orang tua, ayah, ibu, golongan darah A dan golongan darah A. Apa yang terjadi? Anak mungkin mendapatkan golongan darah A dan O. Tidak mungkin ya B maupun A. Begitu juga seterusnya. Golongan darah ayah A, golongan darah ibu B, maka anak kemungkinan akan terjadi adalah anak A, golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. O atau 0. Dari mana ini dapat Bu? Indah tadi. Dari pewarisan sifat golongan darah ini. Ini wajib kita harus ketahui supaya tidak keliru kita mengetahui golongan darah kita. Begitu ya. Ini bisa kita lihat satu persatu ya. Jadi jangan keliru lagi mengenai golongan darah kita. Nah, dari seluruh yang kita tadi sudah bicarakan, terakhir dari kita mengetahui golongan darah kita itu adalah tujuannya tadi sudah Ibu katakan memang yang pertama, yaitu adalah transfusi darah. Di mana kita harus mentransferkan darah kita atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain yang membutuhkan. Pemberi darah itu disebut donor, penerima darah disebut resipien. Golongan darah O harus disebutkan itu dikatakan donor universal karena tidak memiliki aglutinogen yang dapat digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki aglutinin yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah tersebut. Nah, ini mengenai transfusi darah ya. Dapat kita lihat dari skema ini juga ya. Golongan darah O di sini bisa saling menerima dan saling mendonorkan ke sesama. Golongan darah O disebut pendonor universal. Jadi dia bisa menyumbang ke A dan menyumbang ke B, juga dengan ke AB. Nah, AB disebut resipien universal, bisa saling mentransferkan sesama golongan darahnya dan bisa juga menerima seluruh golongan darah yang ada pada sistem ABO. Maka itulah tadi sekilas mengenai transfusi darah. Tadi Ibu sudah sedikit singgung mengenai poin di sini. Ya, di sini tadi Ibu sudah sedikit singgungnya. Tadi dikatakan jika
Ya, jika golongan darah AB itu semuanya itu menggumpal, menggumpal, menggumpal. Ya, dikatakan tadi di situ ternyata agglutinin untuk golongan darah AB ini tidak ada. Sedangkan golongan darah O dia tidak memiliki antigen. Ya, dia hanya memiliki yang namanya agglutinin. Nah, jadi dapat sekali lagi kalian pahami apa itu pentingnya golongan darah, apa itu pentingnya penggolongan darah sistem ABO, begitu juga dengan sistem resus, sampai buat apa kita mentransfusi darah. Serta kita harus tahu golongan darah kita itu bisanya ditransfer ke golongan darah ke mana saja. Jadi, terima kasih sudah menonton video penjelasan materi tentang golongan darah. Semoga dapat menambah informasi tentang seperti apa golongan darah kita, baik melalui sistem resus, begitu juga dengan sistem ABO. Terima kasih.